Pada kesempatan hari ini kita nanti akan mengulas tentang asas-asas dan pemungutan pajak. Tapi sebelum itu kita bahas sedikit ya tentang apa yang sudah kita bahas kemarin tentang tugasnya yang kemarin. Kita flashback dulu, mungkin dari pendahuluan ya. Jadi di mana pajak dalam sebuah negara itu merupakan sumber terpenting bagi kehidupan sebuah negara. Jadi kalau kita ingat lagi pada zaman tradisional kita mengenal apa kemarin upeti ya di dalam kerajaan. Pada zaman kerajaan itu kita mengenal dengan upeti yang diartikan sebagai hadiah yang diberikan oleh rakyat kepada siapa? Kalau upeti itu pada siapa? Kepada Raja. Raja. Oke, kepada raja. Jadi kepada raja, kepada penguasa, baik sifatnya itu dipaksakan maupun sukarela sebagai tanda kepatuhan rakyat kepada rajanya. Gitu nggak? Nah, kemudian selain upeti kita mengenal zakat yang dipopulerkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman Nabi ada khalifah, zakat itu dikelola untuk kepentingan umat, di mana aturan tentang zakat itu sendiri ada pada Al-Quran dan hadis. Kemudian di era modern yang sekarang ini, itu seakan-akan dunia sepakat bahwa biaya operasional pemerintahan itu diambil dari sektor pajak dan non pajak. Ya, kemudian dan non pajak, di mana pajak menyumbang sebesar 85% ya dari pendapatan negara. Kemudian definisi dari pajak, masih ingat definisi dari pajak? Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ya, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Apa kemarin punya? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat langsung, bersifat memaksa. Memaksanya berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kemarin kalau kita sudah mengenal patah ya, berarti kalau tanpa ada undang-undang itu disebut dengan perampokan. Jadi tambah, kalau tanpa adanya undang-undang, kemudian tanpa ada implementasi pembangunan, berarti disebut dengan perampokan. Jadi hanya sekedar minta uang saja tanpa adanya pertanggungjawaban. Gitu. Kemudian warga negara ya, bahwa pajak itu merupakan kewajiban yang harus dibayar dan bahkan negara memaksa dengan berdasarkan regulasi yang ada. Ini kalau ada salah satu pakar hukum yang kita pakai, menurut Prof. Andriani bahwa pajak itu merupakan iuran masyarakat pada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, dapat dipaksakan oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan secara umum, dari undang-undang, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali. Jadi yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara. Jadi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, dari definisi tersebut kita bisa memahami bahwa pajak merupakan hal yang harus diberikan rakyat kepada negara untuk kepentingan negara dalam menunaikan kewajibannya menyelenggarakan kepemerintahan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi menurut pakar hukum juga, Jayadiningrat itu mengatakan bahwa sebagai suatu kewajiban ya, menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Jadi pajak itu bukan sebagai hukuman kalau menurut beliau.
Nah, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Jadi intinya dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, di sini dari definisi yang kemarin kita pelajari, ya, kemudian ada pertanyaan juga. Ya, kemarin tugasnya sudah dikerjakan dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan semua rata-rata menyebutkan ada ciri-ciri yang melekat, ya, ciri-ciri yang melekat di dalam definisi pajak tersebut. Nah, apa saja kita kupas kembali. Kemarin sudah dijawab ya. Yang pertama adalah pajak merupakan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, pajak dapat dipaksakan menurut undang-undang. Kemudian yang ketiga, tidak ada unsur kontrak prestasi secara langsung yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak. Kemudian yang keempat, pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun daerah guna kepentingan umum. Dan yang terakhir, pajak digunakan untuk biaya operasional pemerintah baik daerah maupun negara. Begitu nggih ciri-cirinya. Jadi, kemudian ada pertanyaan yang lain kemarin apa ya? Fungsi pajak ya. Fungsi pajak berdasarkan fungsi budgeter. Jadi fungsi pajak yang berdasarkan budgeter maaf ini kok jadi ini. Baik. Jadi kalau fungsi pajak yang berdasarkan budgeter itu atau disebut dengan sumber keuangan negara, bahwa di mana untuk fungsi budgeter ini sumber keuangan negara mempunyai arti bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara, baik itu kegiatan operasional negara maupun untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian contohnya apa ya? Contohnya kira-kira kalau untuk negara kepentingan kesejahteraan rakyat bersama, kira-kira apa? Teman-teman bisa memberikan contoh kira-kira? Contoh dari fungsi budgeter di sumber keuangan negara? Ipun monggo yang mau menyampaikan pendapatnya kira-kira. Contoh dari itu apa? Kemarin nggak dimintai contoh ya? Harusnya dimintai kemarin. Rata-rata tidak menyebutkan, hanya dari definisi dari fungsinya apa, biasanya cuma seperti itu saja. Monggo, ayo. Pembiayaan Ya. rutin belanja negara, Bu. Buat pegawai gitu. Pegawai negeri. Mohon maaf, Bu, nggak kedengeran, Bu. Oh iya, maaf. Tadi masih di unmute ya, ternyata. Okay. Jadi di sini bahwa fungsi pajak itu merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara, baik itu kegiatan operasional ya, maupun untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya. Nah, tadi ada salah satu teman kita menyampaikan kurang lebihnya salah satunya untuk honorarium ya, gaji ASN saja ya. Kemudian ada lagi untuk apa kira-kira? Seharusnya ya, jadi untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberian modal itu sudah dilakukan ya kemarin. Kemudian
keterampilan gitu ya. Nah, kalau di negara kita itu selama ini adalah pemberian tunai gitu. Jadi ya pada dasarnya yang terpenting itu sebenarnya adalah keterampilan ya. Keterampilan biasanya kalau orang-orang kalau diberi uang secara tunai itu mesti mereka memanfaatkan untuk apa biasanya? Bayar hutang gitu ya. Misalkan contoh seperti itu. Saya keluar enggak ya? Oh, di sini ada sim out atau apa ya? Oke. Masih bisa didengarkan kan suaranya? Aman, Bu. Aman. Oke. Maaf ya, kadang-kadang kalau di kampus biasanya memang apa namanya kendala sinyal. Kemudian Zoom itu tiba-tiba dia memunculkan perintah-perintah begini sampai saya bingung kadang-kadang. Oke, baik. Nah, sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh untuk penanggulangan kemiskinan tadi, misalkan baik itu pemberian bantuan secara tunai ya, pemberian modal maksudnya begitu, pemberian modal, kemudian yang terpenting sebenarnya saat ini adalah dibutuhkan keterampilan gitu ya. Keterampilan bagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Kemudian untuk penanggulangan bencana alam, kemudian untuk pemberantasan wabah penyakit misalnya seperti saat ini dengan cara pencegahan seperti pemberian imunisasi gitu ya. Kalau dari dulu sudah ada, tapi pemberian imunisasi dimulai dari balita gitu nggih. Kalau dulu kan yang sering diimunisasi mesti balita ya. Kalau untuk orang-orang dewasa biasanya tertentu saja. Oke, kemudian kita lanjutkan ke fungsi secara reguler atau pengatur. Gitu, okay. Nah, untuk fungsi ini, fungsi regulerance atau pengatur, dalam hal ini itu dapat diartikan pajak adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan dengan tujuan untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan tersebut adalah salah satunya misalkan menentukan tarif pajak progresif. Ya, pada pajak progresif itu dikenakan terhadap wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan wajib pajak tersebut memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintahan. Sehingga terjadi pemerataan penghasilan. Kemudian ada juga yang pajak penjualan atas barang mewah kalau nggak salah. PPNBM. Ya, pajak penjualan atas barang mewah. Ya, benar. Nah, tarifnya itu kan akan lebih tinggi daripada pajak penjualan barang biasa. Nah, pajak barang mewah ini akan semakin tinggi ya, tarifnya jika barang yang diperjualbelikan itu semakin mewah gitu ya. Jadi tarif pajak barang mewah ini dengan maksud untuk membatasi gaya hidup hedonisme. Gitu ya. Jadi supaya kan orang kalau tidak ada pembatasan pajak seperti itu ya, misalkan ada tarif pajak yang seperti itu orang akan berperilaku hedonisme. Jadi apapun dia beli barang mewah dan sebagainya. Nah, kalau ada pajaknya itu pasti orang akan berpikir, wah kayaknya kendaraan ini dengan kendaraan itu beda tipis, tapi nyamannya misalkan ini juga nyaman daripada kita membayar pajaknya lebih mahal, mungkin seperti itu. Jadi orang berpikir 2 kali lipat, 3 kali lipat akan berpikir ulang gitu nih untuk membeli barang tersebut gitu. Kemudian pajak penghasilan itu dikenakan terhadap perusahaan yang berbadan hukum. Jadi dengan tujuan apa? Dengan tujuan perusahaan tersebut membatasi hasil produksinya. Ini dikarenakan penyebab pencemaran lingkungan. Jadi di tempat kita kan sering ya yang selalu melakukan produksi tanpa melihat dari efeknya, efek yang diakibatkan dari produksi tersebut. Kemudian ada pajak ekspor. Jadi di sini dikenakan pajak 0% dengan harapan
tingkat ekspor negara itu semakin bertambah dan bermanfaat untuk menambah devisa negara. Selanjutnya ada pembebasan atas pajak penghasilan koperasi. Nah, di sini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia. Kemudian ada lagi pajak penghasilan dengan aturan tertentu. Nah, semakin istilahnya seperti pajak penghasilan pada organisasi nirlaba gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah semangat bagi masyarakat untuk mengelola organisasi nirlaba. Selanjutnya ada juga pemberlakuan tax holiday. Nah, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kemarin ada beberapa teori pajak ya yang sudah teman-teman sampaikan, di mana teori yang dikemukakan oleh negara untuk memungut pajak itu salah satunya ada teori asuransi kemarin. Apa ya teori asuransi? Masih ingat? Nah, teman-teman diminta untuk menuliskan teori-teori dari pemungutan pajak begitu? Lupa. Oke, baik. Baik, kalau gitu kita masuk ke ini aja, nanti disinggung sedikit ya. Nah, kemarin ada juga asas-asas ya, asas-asasnya. Baik. Tidak bisa dilihat. Bisa, Bu. Oh, bisa. Bisa, Bu, bisa. Sebentar. Ini. Nah. Kita pakai ini. Ya, pakai. Nah. Digowe tapi. Iya nah, sebut. Oke. Sama-sama. Baik. Nah, di sini kita mulai ya tentang asas dan pemungutan pajak. Asas dan pemungutan pajak ya. Nah, kalau kita lihat untuk asas dan pemungutan pajak di sini, ini kita bersumber dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, gitu ya. Nah, di sini Pancasila sumber dari segala sumber hukum itu sudah mendapatkan istilahnya legitimasi secara yuridis ya melalui Tap MPR nomor 20 MPR tahun 66, yaitu tentang memorandum DPR-JR gitu ya. Di sini mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, setelah reformasi itu keberadaan Pancasila itu kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, gitu ya. Nah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Nah, Pancasila sebagai segala sumber hukum itu memberikan makna bahwa sistem hukum nasional itu wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Nah, hal demikian dilatar belakangi oleh 3 alasan. Salah satunya adalah yang pertama adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaannya yang bersifat otoriter. Kemudian yang kedua itu menguatkannya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Kemudian yang ketiga adalah status Pancasila tersebut hanya dijadikan atau diadakan sebagai simbol dalam hukum. Nah, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum
ya, dalam sistem hukum nasional, yaitu yang pertama bahwa kita harus menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, jadi sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi yang namanya disharmonisasi. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Pancasila itu memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar yang namanya asas lex superiori dirugrat legi inferiori gitu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, asas hukum ini menyatakan bahwa hukum tertinggi itu lex superiori ya. Nah, itu mengesampingkan hukum yang rendah atau lex inferior. Ya, jadi asas ini biasanya dinamakan sebagai asas hierarki namanya. Tuh. Kemudian pada pajak dan pungutan yang bersifat memaksa, ini untuk keperluan negara itu diatur dengan undang-undang, diatur dengan undang-undang di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam pajak ini karena diatur di dalam Undang-Undang Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, jadi pajak itu dari pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Itu diatur dengan undang-undang. Nah, selain itu dalam pungutan pajak itu ada prinsip-prinsip global yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah apa kemarin? No taxation without representation. Jadi yang mengandung ketentuan bahwa dalam aturan pemungutan pajak harus dapat mewakili kepentingan masyarakat. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak, kita lanjutkan ke penjelasan yang ini masih terkait pada ada beberapa aspek pengaturan pajak yang harus diatur dalam undang-undang itu sendiri. Yang pertama adalah kepastian hukum sistem perpajakan yang menentukan objek subjek pajak, mengidentifikasi basis perpajakan baik itu tarif, kemudian administrasi perpajakan. Kemudian yang ketiga, jadi dasar kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah yang mencakup gestur, ya, fungsi gestur. Apa itu fungsi gestur? Fungsi pemerintahan ya. Jadi dalam negara yang modern saat ini itu fungsi gestur itu merupakan tugas yang sangat luas ya, tidak hanya membatasi pada pelaksanaan undang-undang. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dalam melaksanakan undang-undang dan pembagian kewenangan antara lain di pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, kemudian regrafing, kemarin kita ada mengenal, kalau tidak salah. Ya. Ini buatan permohonan cuti aktif kembali. Cuti ini kan permohonan aktif kembali. Jadi di sini istilahnya dasar kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah yang mencakup untuk gestur ya, atau fungsi gestur atau fungsi pemerintahan. Dalam negara yang modern ini fungsi gestur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, di mana tadi saya ulangi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Jadi pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Nah, dalam menjalankan undang-undang itu ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kemudian ada regal giving, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam pemungutan pajak.
Sebentar ya. Masih ini nanti nasinya untuk yang benahi AC. Ya, oke, makasih. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita mengenal regal giving ya, adanya pembagian kewenangan dalam pemungutan pajak, kita juga mengenal dengan respak ya. Respak itu pemerintah harus melaksanakan upaya administrasi apabila ada masyarakat yang mengajukan gugatan administrasi terhadap sasaran kebijakan. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan hukum antara wajib pajak dan pemungutnya sehingga memberikan hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat. Nah, yang keempat itu penegakan hukum dengan penerapan sanksi administrasi atau pidana. Kemudian yang kelima adalah perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang pengadaan pajak. Oke. Kemudian ada fungsi lainnya, gitu ya. Fungsi lainnya apa ya kira-kira? Ini salah satunya adalah stabilitas, gitu ya, yaitu pajak digunakan untuk mengurangi siklus ekonomi. Jadi di situ bisa untuk selain siklus ekonomi itu adalah menjaga stabilitas, ya, kemudian stabilitas perekonomian negara. Kemudian misalnya pada masa resesi, yaitu masa ketika kegiatan ekonomi lumpuh seperti ini, gitu ya, itu pemerintah mengeluarkan dana untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan menyelenggarakan program padat karya, terus kemudian bisa mengadakan pemberian intensif pajak dan lain-lain, gitu ya. Guna apa? Fungsinya guna untuk meningkatkan perekonomian negara. Nah, artinya untuk mendanai kehidupan negara, dana itu didanai oleh masyarakat, gitu ya. Dananya itu didanai oleh masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu sendiri melalui apa? Pemungutan pajak. Nah, dan bisa jadi pungutan-pungutan yang lainnya, gitu ya. Nah, sehingga terwujud apa? Terwujud APBN. APBN yang sehat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu idealnya ya guys ya. Jadi idealnya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan hierarchy of law in Indonesia? Apa itu sistem hukum di Indonesia? Indonesia kan negara yang menganut sistem hukum campuran ya, dengan sistem hukum utamanya adalah sistem hukum Eropa kontinental. Kemudian selain sistem hukum Eropa kontinental, di Indonesia juga berlaku apa? Sistem hukum adat, sistem hukum agama, khususnya Islam mungkin salah satu yang dipakai oleh di beberapa daerah, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat teori pemungutan pajak, gitu ya. Nah, dalam teori pemungutan pajak ini yang tadi saya tanyakan bahwa di mana masyarakat seakan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya itu pada negara. Jadi intinya yang bertanggung jawab pada masyarakat itu negara, gitu ya. Dengan adanya kepentingan itu masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar premi pada negara. Mungkin panjenengan pernah ya, kalau ikut, ada yang pernah ikut asuransi. Jadi kalau ikut asuransi itu biasanya kita per bulannya diminta membayar premi, itu ya. Mungkin ada yang besaran dari asuransi itu tergantung dari yang kita sudah janjikan. Jadi kita ada perjanjiannya di awal. Misalkan kita harus membayar per bulannya 500.000 atau membayar 600.000 atau membayar 300.000 atau bahkan lebih dari itu. Jadi sesuai dengan perjanjian. Nah, di sini teori asuransi
Di mana di sini untuk teori asuransi sebenarnya banyak ditentang oleh pakar ekonomi. Jadi dengan beberapa alasan gitu ya. Yang pertama, teori asuransi yang diajukan oleh pemerintah itu tidaklah sama dengan teori asuransi sebenarnya. Nah, pada teori asuransi, jika ada kerugian terhadap nasabah, maka nasabah akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kontrak perjanjian. Ya kan? Kalau kita membuat asuransi atau ikut di asuransi kan seperti itu perjanjiannya. Jadi kita akan mendapatkan istilahnya ganti rugi, ada polis gitu kan. Nah, pada teori asuransi pajak itu tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang mengalami kerugian. Nah, kemudian yang kedua, antara fasilitas yang diberikan negara dengan pajak yang harus dibayar oleh rakyat itu tidak ada hubungannya secara langsung. Jadi fasilitas yang diberikan negara itu merupakan fasilitas yang bisa dikonsumsi dan dinikmati oleh umum gitu ya, atau secara umum. Gitu. Kenapa di sini teori asuransi ini ada yang tidak setuju sebenarnya. Itu. Nah, sementara itu menurut negara namanya teori asuransi ini hampir sama dengan teori asuransi pada umumnya. Dikarenakan negara melindungi masyarakat secara umum dengan berbagai kepentingannya, seperti keselamatan dengan sistem keamanan yang dibentuk oleh pemerintah dengan adanya TNI dan Polri, kemudian kesehatan dengan mendirikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian rumah sakit umum, ada lagi apa ya, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan itu terlepas dari dunia kemiskinan, mungkin salah satunya seperti itu. Kemudian untuk membiayai semua itu pemerintah memerlukan dana yang diambil dari sektor pajak. Jadi dengan sistem subsidi silang gitu, yang mampu dibayarkan, yang mampu istilahnya apa ya, yang mampu diwajibkan untuk membayar pajak misalkan. Sementara yang kurang mampu nanti akan menerima fasilitas sesuai dengan kebutuhannya, seperti layanan kesehatan gratis, kemudian keamanan, kemudian pendidikan gratis, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah teori kepentingan. Jadi sini segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Nah, di dalam teori kepentingan ini, pembagian beban pajak kepada rakyat itu didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan. Jadi masing-masing orang. Misalnya. Nah, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Nah, jadi pada teori ini, misalkan kepentingan seseorang dalam hal legalitas perizinan seperti izin cukai rokok gitu ya, kemudian izin impor dan ekspor barang, mungkin seperti itu contohnya. Nah, kemudian teori gaya pikul. Nah, teori di sini dimaksudkan pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Nah, teori gaya pikul itu dengan membebankan pajak kepada wajib pajak dengan cara seadil-adilnya, yaitu membebankan yang sama. Artinya pajak yang diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima dan dikurangi beban yang dipikul oleh wajib pajak. Contoh misalkan contoh misalkan Mas Rio gitu ya, yang mempunyai tanggungan dengan misalkan Mbak Atika misalkan yang mempunyai tanggungan keluarga. Nah, tentunya besaran dalam membayar pajak itu akan berbeda. Jadi contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke
teori gaya beli. Jadi ada teori azas gaya beli. Nah, di sini mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Nah, menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak itu jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa. Tahu pompa ya? Jadi yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat. Betul ya? Jadi seperti itu. Dan untuk membawanya ke arah tertentu. Nah, teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Jadi bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan masyarakat yang meliputi keduanya. Jadi teori ini menitik beratkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. Tuh. Kemudian ada teori bakti, teori kewajiban pajak mutlak. Nah, teori kewajiban pajak mutlak atau disebut dengan teori bakti. Nah, berdasarkan asas paham-paham ini ya, organisator yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi atau perkumpulan dari individu-individu atau masyarakat, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Nah, teori ini menggambarkan bahwa negara itu terdiri atas wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Nah, pada teori ini bahwa pemerintah dan rakyat itu sama-sama mempunyai kewajiban dan hak. Di hak dari pemerintah adalah hak untuk memungut pajak. Sementara hak dari rakyat adalah menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah. Itu. Nah, sementara itu, ya, kalau kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik, transparansi, akuntabilitas, sementara kewajiban dari masyarakat adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada teori pembenaran pajak. Ini menurut Pancasila. Ini ada Prof. Sumitro, itu mencantumkan bahwa Pancasila itu mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Dan di sini gotong royong berbeda ya dengan tolong-menolong. Kalau gotong royong itu menurut beliau adalah usaha yang dilakukan secara bersama tanpa diberi imbalan, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, seperti membuat jalan umum misalkan, kemudian menjaga keamanan daerah dan sebagainya. Jadi kita ada ya kalau di desa yang masih desa itu sering ada siskampling, gitu ya, menjaga keamanan daerah, menjaga keamanan desanya. Di situ kan tidak ada ya kita dengan gotong royong itu kemudian dibayar gitu, ada imbalan gitu kan, tidak ya. Jadi istilahnya kita sudah dijadwal, kemudian diminta bertanggung jawab untuk melaksanakan. Sudah tidak ada yang jaga ronda nanti akan dibayarkan, tidak. Gitu, ya. Kemudian kalau kita sedang memperbaiki jalan di desa kan juga sama, tidak ada pemberian imbalan juga ya. Jadi kita rame-rame, misalkan jalan RT sekian, RT 1 katakanlah, RT 1 rusak gitu ya. Kemudian desa memberikan fasilitasnya untuk ini menyiapkan materialnya, kemudian bareng-bareng oleh rakyat, oleh warganya itu
membuat jalan umum, diperbaiki. Nah, di situ kan tidak ada imbalan, begitu. Itu namanya gotong royong. Nah, termasuk dengan siapa yang memberi makan pada saat itu untuk para apa namanya relawan yang sudah membuat jalan, yang sudah menjaga itu konsumsi misalkan, itu sudah digilir misalkan nanti RT 1 Bu siapa, tanggal 1, tanggal 2 Bu siapa, misalkan sampai dengan selesainya jalan tersebut. Nah, di sini pajak adalah salah satu bentuk gotong royong yang tidak perlu dipersyaratkan, melainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalau yang lebih bagus itu memang yang ada aturan-aturan tertentu. Tetapi memang ada beberapa kalau kita jadi ada juga yang kemarin yang kita sebut bukan pajak ya, tapi termasuk apa ya? Amin. Ruangannya kan lantai PPT yang utara atau tidak? Baik. Ada kalau di desa itu mungkin bukan termasuk pajak ya, karena memang tidak diatur, tapi hanya sekedar sumbangan. Nah, kalau menurut Prof. Sumitro itu seperti itu karena dia sudah melekat dalam masyarakat. Tapi kalau yang kita pelajari di sini ya pajak ya, jadi ada aturan perundang-undangannya. Nanti yang di luar aturan itu maka disebut dengan yang lainnya kemarin ya. Ada yang lainnya selain pajak kemarin. Nah, kemudian asas-asas perpajakan. Nah, untuk asas-asas perpajakan itu menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations itu ada ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak. Di antaranya adalah asas equality. Di sini asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan, di mana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Jadi negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Kemudian ada yang namanya asas certainty, jadi asas kepastian, bukan certainty ya, bukan tapi certainty, ya asas kepastian. Kalau certainty nanti tentu, gitu. Jadi antara L dan T itu ada apa namanya terjemahnya sendiri, beda maksudnya. Kemudian di sini yang dimaksud adalah asas kepastian hukum. Jadi semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Kemudian ada convenience of payment, jadi asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Jadi pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Nah, biasanya di situ kalau kita apa namanya, mungkin teman-teman yang sudah bekerja itu kan ada ya langsung dipotong dengan pajak. Kalau kita membuat proposal misalkan untuk suatu kegiatan, ada beberapa yang harus menanggung pajak. Jadi ini pajaknya sekian. Bahkan sampai dengan konsumsi kita ditarik pajak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian asas efisiensi ini atau asas efisien atau asas ekonomis. Di sini ada biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar daripada pemungutan pajak. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, nah, di sini ada menurut W.J. Langen itu asas pemungutan pajak berdasarkan asas daya pikul. Jadi besar kecilnya pajak yang dipungut itu harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Jadi semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Kemudian ada asas manfaat.
Jadi pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Kemudian ada asas kesejahteraan. Nah, di sini pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang keempat, asas kesamaan. Jadi dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama, jadi diberlakukan sama. Nah, kemudian asas yang kelima adalah asas beban yang sekecil-kecilnya pemungutan pajak dibandingkan dengan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dalam pengenaan jumlah pajak. Oke. Kemudian ada asas perpajakan menurut Adolf Wenger. Nah, di sini asas pemungutan pajak itu ada 6 di sini. Yang pertama adalah asas politik finansial. Jadi pajak yang dipungut oleh negara itu jumlahnya memadai. Jadi sehingga dalam dapat untuk membiayai dan mendorong kegiatan negara. Kemudian ada asas ekonomis. Asas ekonomis di sini penentuan objek pajak harus tepat, jadi sesuai dengan pemanfaatan. Nah, kemudian asas keadilan, yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Jadi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Kemudian ada asas administratif, yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan. Di sini akan ditentukan kapan untuk membayar pajaknya, di mana harus membayar pajaknya, gitu ya. Nah, kemudian perluasan penagihan. Nah, ini contohnya bagaimana cara membayarnya dan berapa besaran pajaknya, biayanya, gitu kan. Nah, kita kalau ada ketelatan membayar pajak, sekarang sudah enak ya, ada surat yang datang ke alamat kita. Jadi sebelum waktunya tepat pajak itu sudah ada peringatan. Jadi administrasinya sekarang sudah lebih lengkap daripada dulu. Jadi kalau sekarang itu misalkan kita kurang 1 bulan atau kurang 3 bulan itu sudah ada pemberitahuan gitu ya. Nih, jadi kebetulan kalau tempat Bu Sulis kan PT-nya itu untuk transportasi ya. Jadi sering sekali menerima mulai dari peringatan sebelum bayar pajak. Jadi 3 bulan itu sudah ada surat keterangan, sudah ada surat peringatan bahwa 3 bulan lagi misalkan minibus ini harus membayar pajak misalkan. Jadi sudah ada semuanya. Kemudian nanti kalau misalkan kita telat gitu ya membayar pajak, itu juga ada surat teguran bahwa seharusnya pajak itu sudah dibayarkan tanggal sekian dengan pajak sekian, karena kelewat, jadi kena denda sekian, jadi sudah tertulis semuanya, jadi kita tinggal membayarkan gitu. Nah, kemudian ada yang kelima adalah asas yuridis. Nah, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian yang keenam, asas pemungutan pajak menurut domisili atau sumber kebangsaan. Nah, di sini asas domisili atau disebut dengan asas tempat tinggal ya. Jadi asas domisili mengatakan bahwa pajak itu akan dikenakan pada semua warga yang bertempat tinggal di seluruh wilayah NKRI. Betul ya? Jadi baik pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun pajak yang diperoleh di luar negeri. Jadi kalau misalkan contoh saja, misalkan contoh gitu ya. Contoh ini misalkan Mbak Esther itu bertempat tinggal di wilayah NKRI. Nah, di Indonesia dia mempunyai penghasilan sebesar 100 juta misalkan. Kemudian di Singapura mempunyai penghasilan 50 juta, maka atas penghasilan sebesar 150 juta itu dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti itu. Ya. Terus ada lagi di sini mungkin yang belum tertulis, coba di sini. Oh, ini ada asas tadi. Jadi hampir sama dengan yang di disampaikan di asas-asas perpajakan di yang 3 tadi ya. Kalau di sini tadi yang terakhir itu ada asas pemungutan pajaknya menurut domisili. Nah, di sini juga sama. Nah,
dijelaskan di sini. Ini akses domisili adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Dihitung ya. Jadi menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilan baik yang didapat di Indonesia maupun didapat dari luar negeri. Hitung ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke asas sumber. Nah, adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Ya, tanpa melihat tempat tinggal. Jadi wajib pajak menurut asas ini adalah siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sesuai tempat tinggalnya di luar negeri. Ini contoh. Contoh adalah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan sektor apapun yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak juga oleh pemerintah Indonesia. Nah, asas sumber menjelaskan siapapun yang memperoleh penghasilan dari wilayah NKRI akan dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang berlaku di Indonesia. Oke. Terus contoh tadi, contoh di sini misalkan siapa yang belum dipakai contoh ya, banyak ya. Oke. Misalkan Mbak Iva gitu ya. Nah, contohnya di sini Mbak Iva itu berasal dari negara Arab misalkan. Nah, memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi atas usahanya itu sebesar 200 juta dan penghasilan di negara asalnya yaitu Arab itu sebesar 500 juta. Maka penghasilan yang harus dibayarkan pajak di Indonesia itu apa? 200 juta tadi ini. Jadi apa namanya? Penghasilan yang harus dibayarkan pajaknya di Indonesia adalah yang 200 juta gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada asas kebangsaan. Adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan atas hubungan kebangsaan wajib pajak. Contoh, setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak kepada negara asalnya. Betul ya? Nah, misalkan ke asas kebangsaan ini, ya, asas kebangsaan itu mengatakan setiap warga negara itu dikenakan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Nah, misalkan pajak bangsa asing di Indonesia itu dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Itu. Baik, kemudian di sini ada asas-asas perpajakan. Asas yuridis itu yang pertama. Nah, hukum pajak itu harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya ya, warga negaranya. Jadi yuridisnya. Jadi hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya. Nah, kemudian untuk asas ekonomis ya, itu pajak selain mempunyai fungsi budgeter juga berfungsi mengatur, digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Maka politik pemungutan pajaknya harus yang pertama diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. Kemudian yang kedua, diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. Kemudian asas finansial. Nah, sesuai dengan fungsi budgeter, maka sudah tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus kecil-kecilnya dibandingkan dengan pendapatannya.
Nah, di sini kalau teman-teman sudah mempunyai sebuah usaha, biasanya di situ ada pilihan. Dan teman-teman semuanya bisa membuat minim atau sekecil-kecilnya pajak. Misalkan karena kondisi kita lagi kena pandemi ya, yang seharusnya itu per bulannya misalkan membayar pajak 100.000 untuk usaha kita, maka kita bisa membuat 0 rupiah gitu ya, karena memang tidak ada produksi sama sekali, misalkan seperti itu. Jadi bisa dibuat seperti itu. Atau karena ini sudah mulai jalan, misalnya dibuat saja pembayarannya 10.000 per bulannya misalkan. Itu bisa, di situ ada pilihan-pilihannya. Dan kita bisa menulis, tapi jangan lupa kita harus membuat semacam tabel untuk misalkan nanti kalau ditanya itu kita ada datanya gitu ya. Data setiap bulannya kita dapat uang berapa, dapat penghasilan berapa, dan kita harus mengeluarkan berapa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada yurisdiksi pemungutan pajak. Nah, berdasarkan asas sumber itu pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari sumber atau tempat objek pajak, misalkan PBB. Nah, kemudian berdasarkan asas kewarganegaraan. Jadi untuk yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan bukan berdasarkan tempat objek pajak, melainkan berdasarkan status atau kedudukan warga negara dari setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak. Kemudian berdasarkan asas tempat tinggal. Yang selatan tadi sama ya seperti asas domisili gitu ya. Jadi asas tempat tinggal tadi. Nah, kemudian kalau untuk yang asas kewarganegaraan itu sama dengan asas kebangsaan yang tadi yang di depan. Jadi intinya sama. Nah, di sini berdasarkan asas tempat tinggal itu pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan dari wajib pajak. Ya, tadi ya domisili tadi. Nah, negara berwenang memungut pajak pada wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang bersangkutan. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Syarat-syarat pembuatan hukum pajak. Di sini ada syarat yuridis, di mana syarat yuridis ini menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak harus dijamin adanya kepastian hukum. Semisal ini ada kepastian subjek pajak, ada objek pajak, maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan sebagainya. Kemudian ada syarat keadilan. Jadi dalam arti bahwa pemungutan pajak itu harus bersifat umum, merata, dan menurut kekuatan. Jadi kalau misalkan dia sanggupnya itu adalah kecil yang bayar pajaknya, gitu ya, maka ya negara harus paham dengan kondisi. Kemudian syarat ekonomis, jadi bahwa secara ekonomis dapat diterima dalam arti pemungutan pajak yang tidak akan merusak sumber-sumber kemakmuran masyarakat. Kemudian syarat finansial, bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih banyak jumlahnya dibanding dengan jumlah penerimaan pajak. Itu untuk syarat-syaratnya. Kemudian, oke, ternyata sudah selesai, sudah yang terakhir. Nah, ada juga kemarin tentang pemungutan pajak ya, tentang pemungutan pajak. Nah, tata cara pemungutan pajak yang kemarin sudah teman-teman tuliskan ya di dalam tugas, di mana ya pajak itu merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu ada tata cara pemungutan pajak yang diatur dalam undang-undang pula. Nah, salah satu dari tata cara adalah stelsel kemarin ya. Banyak sekali yang menyebutkan stelsel pajak. Ya. Stelsel itu dapat diartikan dalam suatu cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, adapun stelsel pajak itu dibagi menjadi 3, yaitu ada stelsel pajak, ada asas pemungutan pajak, dan ada sistem pemungutan pajak. Itu ya kemarin kalau stelsel pajak, stelsel itu kalau untuk cara pemungutan wajib pajak itu bisa dilakukan dengan
3 stelsel pajak, yaitu yang pertama adalah stelsel nyata atau real. Ya. Jadi ada yang menyebutkan kemarin ada stelsel nyata, ya memang ada ya. Di sini adalah merupakan pengenaan pajak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi misalkan pajak penghasilan, gitu ya. Jadi kalau pajak penghasilan nyata, jadi dia sudah istilahnya sudah dapat, maka dia harus membayarnya gitu ya. Nah, supaya tidak memberatkan itu biasanya diminta ketika orang tersebut telah menerima gaji atau honorariumnya. Kemudian ada stelsel anggapan atau fiktif. Di sini untuk stelsel anggapan atau fiktif itu merupakan pernyataan bahwa pajak yang akan dibayar itu dengan tahun sebelumnya yang mengacu pada undang-undang yang berlaku. Jadi contoh misalkan ini pakai kalau nanti kita akan latihan penghitungan pajak ya. Jadi jangan dipikirkan kalau pajak itu rumit sekali gitu kan ya. Jadi nanti kita coba akan penghasilan bruto pajak 2017 nanti ada seperti itu. Nah, misalkan dari bruto pajak tahun 2017 itu sebesar 100 juta, kemudian anggapan tahun berikutnya ya 100 juta lagi gitu kan, maka pajak yang dibayarkan itu 1% dari penghasilan bruto, misalkan seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga itu adalah stelsel campuran. Jadi tadi ada real atau nyata, kemudian ada fiktif. Nah, kalau campuran itu berarti kedua-duanya dipakai. Jadi stelsel ini merupakan stelsel campuran dari stelsel real ya dan stelsel fiktif. Nah, di awal tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga bisa dibayar sebagai kredit pada tahun berjalan gitu. Nah, untuk di akhir tahun itu akan dihitung secara real, nanti akan diketahui penghasilan yang sebenarnya lebih bayar atau kurang bayar misalkan. Kalau terjadi lebih bayar, maka akan bisa dikompensasikan pada tahun berikutnya. Nah, jika pajak kurang bayar, maka kekurangannya harus dibayarkan. Jadi seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo atau perlu di sharing misalkan ya. Kita nanti akan sharing bareng-bareng, mungkin teman-teman yang lain juga bisa menjawab. Kalau gitu kita absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Pertama, Mbak Fadilah Afifah ya. Ini dari UIR. Ya, Bu. Dari UIR ya. Iya. Ya. Kemudian Mbak Esther dari UNTAD. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Mbak Sansabila dari Sansabila. Hadir, Bu. Mbak Sansabila dari UIR atau dari mana, Mbak? UNTAD. Untak, Bu. Ya. Kemudian yang dari UNTAD siapa lagi? Mas Rio. Iya Bu, saya Bu. Mas Rio Dirgantara. Nah, kemudian kalau Mas Bagas Chandra. Dari Unipa, Bu. Oh iya, dari Unipa ya. Minta. Saya dari ini aja Mbak Fidela Afifah sudah, Mbak Esther sudah, Mbak Sansabila. Ristantia. Mbak Ristantia ini kemarin yang baru masuk ya? Iya, Bu. Ristantia, oke. Oh ya Mbak Ristantia, mumpung ini sudah ketemu teman-teman, ini kan baru masuk. Mbak Ristantia bisa perkenalan terlebih dahulu. Monggo Mbak. Saya Ristantia Prameswari, murid pindahan dari UAD Jogja, Bu. Oke. Di sana dari fakultas apa Mbak? Hukum. Hukum sama ya. Oke. Sama. Oke. Ini panggilannya Mbak siapa? Rista. Mbak Rista. Oke. Ini Mbak Rista ini Unipma baru ya? Ya, baru, Bu. Oke. Kemudian Mbak Lisa.
Lisa Nindasari. Hadir Ibu. Ya. Atika Firdaus. Hadir Bu. Mas Rio sudah. Mbak Faiza. Hadir Bu. Mas Bagas. Hadir Bu. Mbak Eli. Hadir Bu. Mas Alvarosi. Hadir Bu. Nadila. Nadila Utami ya. Halo Mbak Nadila Utami. Mbak Fadila, Mas Fadila Afrian. Hadir Bu. Mbak Adinda. Hadir Bu. Mas Joni Hendrawan. Hadir. Mas Joni lagi jalan-jalan ya? Lagi jalan-jalan. Nunggu penumpang ini, Bu. Waduh. Oke, sambil jalan-jalan cuci mata ya, Mas? Bukan. Nge-grab, Bu. Oke, semoga lancar. Ya. Amin, amin. Terus Mbak Intan. Hadir Bu. Oke. Mbak Intan nih Intan Rahmatul Salis ya. Iya Bu. Oke, kemudian Mbak Hindun. Hadir Bu. Mbak Tiara. Hadir Bu. Mas Annafin. Hadir Bu. Mas Firman. Hadir, Bu. Mas Danar. Hadir, Bu. Mbak Fiska. Hadir Bu. Maaf yang tadi sudah. Mbak Esi. Hadir Bu. Syarifah Elvira. Mbak Syarifah Elvira. Hadir Bu. Ya. Kemudian siapa lagi yang belum? Saya Bu. Saya Bu. Bentar satu-satu. Mbak Berliana. Ya. Ya, Mbak Berliana, Mbak Rahajeng. Hadir Bu. Iya. Mas Rafaelito. Iya, Bu. Mas Sefaki. Silvaki hadir, Bu. Ya. Mbak Mini. Ya Bu, Mini Setiawati. Ya. Mbak siapa? Angelina. Angelina Nadia. Mbak Ria Ismi. Hadir Bu. Mas Hanafi. Hadir Bu. Mas Awang. Mas Awang. Mas Awang Kilat. Mbak Mbak Iva Fasma. Hadir Bu. Mbak Aulia Alia. Hadir Bu. Mas Jumangin. Hadir, Bu. Yang belum Sinten? Masih ada yang belum saya panggil. Itu Angel ada Bu. Angel sudah. Angelina Nadia sudah. Ada lagi yang belum? Yang belum? Mas Belum, Mas Hasan Bahtiar. Hadir Bu. Ya. Hadir Bu. Oke, Mas Hasan Bahtiar. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum saya panggil? Ada yang belum? Oke, 38. Sepertinya sudah Bu. Ya, sepertinya sudah semuanya. Baik. Gimana?
Masih ada yang perlu di-sharing kah? Tidak ada? Dari Baik. saya belum, Bu. Sinten? Enggak, Mas Bu, Ahmad? maksudnya enggak ada, Bu. Dari Oh, saya. nggih. Oh ya, belum. Oke, belum. Mungkin ke depan insya Allah ada nggih. Baik, kalau tidak ada, maka kita tutup nggih materi hari ini. Kemudian untuk yang teman-teman kemarin yang sudah mengerjakan tugasnya, terima kasih banyak yang sudah presentasi. Jadi antara yang presentasi dan tidak memang ada nilai yang berbeda nggih. Nah, kemudian untuk Mbak siapa yang baru masuk tadi? Mbak Ristantia. Mbak Iya, Ristan Bu. ya. Nanti untuk tugasnya ini aja saya japri aja enggak apa-apa. Oh, Di grup, iya. di Iya, grup sebenarnya juga ada, tapi karena masuknya telat mungkin ini ya, telat untuk infonya juga. Oke. Baik, terima kasih. Kita tutup. Bu Sulis bikin pantun juga ya. Jadi, Ibu tumbas beras lan ketan, sido adol wong Kartosuro. Kini sing wong uir ngerti ora iki? Sing uir ki yo orang Jawa, orang ngerti. Sidik-sidik gak apa-apa latihan Jawa ya. Ibu tumbas sih tumbas sih bahasa Jawa iki. Pakai arti, Bu, biar Apa ngerti. itu? Apa itu tumbas itu apa? Tumbas ki apa? Beli, Bu. Ah, pinter, wis iso berarti. Ibu tumbas beras lan Ibu. ketan. Ibu padha karo mamah. Ibu tumbas beras lan ketan. Sing adol wong Kartosuro. Nah, dari daerah Jawa iku enek wong Kartosuro jenenge, Solo asing Kartosuro. Sing adol iku apa? Yang jual. Yang jual. Jual. Ya. Jadi kalau yang dari Uwir sih Mas Fadila Arfan ya sik sama-sama gitu. Apa Mas Revelito ya bingung sih radaan. Ya, Ibu tumbas beras lan ketan sing adol wong Kartosuro. Menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapura. Ngerti nggak artinya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ya tuh, Bu. Akhirnya maaf, Bu. Apabila Iya, ada Bu. salah, minta maaf. Oh iya, wis dijelaskan karo Pak Joni. Bukan hafalnya Mas Fadila Arfian habis manis pas dibuang nih Mas ya. Ini aja, Bu. Lebih simpel, Bu. Apa gimana Mas Joni? Yupainten keleken klopo, Bu. Cokap semanten diatur kula. Waduh, masaknya sing keleleken nih loh Mas. yang dari Uwir paham enggak tadi? Enggak, Bu. Enggak. Seletin itu, Bu. Bu Mbak Juminten keleleken klopo. Iya. Iya. Ya Allah mesakne keleleken. Keleleken ini keselekan nih loh Mas. Keselekan nih. Mangan Ketelan, klopo ketelan. ketelen. Nggih. Jadi gitu. Oke ya, itu aja dari Bu Sulis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Nggih, sami-sami.